Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, 19 Agustus 2023. Saudara-saudaraku, saya percaya kita dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan dalam damai sejahtera Allah. Nah saudara-saudaraku, saat ini kita boleh mendengarkan kembali firman Tuhan. Kita boleh mengawali hari kita dengan mengucap syukur, memuji, menyembah Allah dan mendengarkan firman-Nya. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan kita boleh berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami boleh datang kepada Tuhan dalam keadaan yang sehat. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu nyata di dalam hidup kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami akan mendengar kembali firman-Mu, urapi setiap kami, penuhi kami, hati kami limpah dengan syukur, dan kami rindu boleh menghidupi firman-Mu. Kuduskan kami ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar firman-Mu. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan yang berjudul Teruji Lewat Api. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Daniel 3 ayat 19 sampai dengan 28. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Daniel 3 ayat 19 sampai dengan 28. Maka meluaplah geraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja. "Benar ya raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, dan berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka."
Amin. Nah saudaraku, melalui pembacaan firman Tuhan ini kita melihat kesetiaan Sadrak, Mesak dan Abednego teruji lewat api, melebihi akal pertimbangan manusia. Di dalam kesetiaan mereka kepada Allah terkandung pengakuan terhadap kedaulatan Allah atas hidup mereka. Kesetiaan mereka berdasarkan kepercayaan sepenuhnya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, tetapi juga mengakui kedaulatan Allah sebagai Tuhan dan Raja. Jika seandainya Allah memilih untuk tidak melepaskan mereka pun, itu adalah hak kedaulatan Allah, dan mereka tetap memilih untuk setia kepada Allah. Sikap hati Sadrak, Mesak, Abednego yang setia menggerakkan hati Tuhan untuk menyertai mereka dalam keadaan yang mematikan dan tanpa pengharapan itu. Penyertaan Tuhan terbukti menjadi mujizat. Saudara-saudaraku, ternyata ada banyak hal di sekitar kita yang membuat kerinduan kita untuk tetap setia, berkomitmen dan percaya teguh menjadi goyah ataupun tergoncang. Dan hal itulah yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan kita tahu sedikit tentang bagaimana keadaan bangsa Israel di zaman mereka. Israel sudah takluk di tangan kerajaan Babel dan semua orang Israel diangkut untuk menjadi budak jajahan ke negeri Babel. Nah saudara-saudaraku, Sadrak, Mesak dan Abednego termasuk orang yang diangkut ke negeri Babel, dan nasib mereka pun sebenarnya jauh lebih baik dari saudara-saudara sebangsanya. Kenapa? Karena mereka dinilai oleh petinggi kerajaan Babel, mereka punya skill, keahlian, kemampuan. Jadi mereka diberi kerjaan yang lumayan walaupun jadi budak di Babel. Saudara-saudaraku, banyak di zaman ini yang berhenti sama sekali menghadapi ujian seperti ini. Dan mereka berhenti di ayat 15. Mereka merenung-renung, menimbang-nimbang, menghitung-hitung sebelum mereka memutuskan untuk menjawab ujian dari kehidupan ini. Saudara-saudaraku, kita boleh merenungkan. Akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego berani untuk mengambil keputusan tetap setia walaupun mereka tahu pasti segala risiko yang akan mereka hadapi ke depan. Saudaraku, kita sebagai orang percaya, bukankah seharusnya kita memiliki pemahaman yang seperti ini tentang Tuhan? Tuhan kita jauh lebih besar daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan bersama-sama dengan Tuhan kita mampu menanggung segala perkara, karena Tuhan sanggup. Pergumulan kita adalah kesempatan kita untuk melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Bagi Tuhan, kita dapat melihat bahwa segala pergumulan dan persoalan, dan situlah Tuhan punya kesempatan untuk menunjukkan dan mendemonstrasikan kuasanya dan kemuliaannya nyata dalam hidup kita. Nah saudaraku, milikilah hati seperti Sadrak, Mesak dan Abednego yang tetap setia dan percaya. Walaupun tak memiliki dasar ataupun jaminan untuk percaya, mereka tetap mengakui kedaulatan Tuhan sebagai Raja di dalam hidup mereka. Dan sikap seperti inilah yang akan menyentuh hati Tuhan dan mengundang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena pernyataan Tuhan yang sempurna adalah mujizat dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini yang bisa kita dengar. Mari kita semakin mengevaluasi diri kita, semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang sanggup dan penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Amin. Kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Ini kami Bapa, kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni kami selama ini kami banyak jatuh, kami tidak teruji. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami di dalam firman. Engkau yang beracara sepenuhnya di dalam kami.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat berkarya di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.